Thank you, Cik Mariska. Shalom, Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan ya, kita berjumpa lagi. Sama-sama kita mau buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani yang ke-11. Kita akan baca ya, Ibrani yang ke-11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan pada akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sampai situ aja kita akan bahas ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40 bicara tentang iman dan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyaksikan iman itu sampai-sampai mereka disebut sebagai saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman yang mengajar kita, memberikan sebuah teladan iman dalam kehidupan kita, memberikan sebuah teladan hidup buat kehidupan kita, bagaimana menjadi orang-orang yang beriman itu adalah suatu hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Menjadi orang yang beriman itu adalah sesuatu yang sepanjang sejarah Tuhan tetap kerjakan, sepanjang sejarah Tuhan tetap tetapkan orang-orang yang ia pilih untuk hidup di dalam iman itu. Sepanjang sejarah Tuhan tidak meninggalkan orang-orangnya. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ya, Bapak Ibu ya, bahwa iman itu bukanlah sesuatu yang datang daripada kekuatan daging kita. Iman itu datang daripada kekuatan Allah. Iman itu datang daripada apa yang sungguh-sungguh datang dari hatinya Allah yang kemudian ditanamkan di dalam hatinya kita. Dan satu hal yang Tuhan ingin kita belajar pada malam hari ini, sore hari ini tentang iman. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan versi bahasa Inggris itu menarik sebenarnya. Kita akan menjumpai di situ kata bahasa Inggrisnya adalah faith, ya. Dan kemudian kita akan menjumpai juga kalau kata faithfulness itu juga dikaitkan dengan kesetiaan. Iman dan kesetiaan itu dalam bahasa Inggrisnya itu sama, ya. Iman dan kesetiaan itu dalam bahasa Inggrisnya itu sama. Kenapa dua kata ini diartikan dalam bahasa Indonesia yang berbeda, tetapi diartikan dalam bahasa Inggris yang sama? Karena secara bahasa asli, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang iman, kita itu belajar tentang sebuah prinsip kesetiaan, di mana kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin seorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, tapi dia nggak setia. Setia ini bicara tentang proses, setia ini bicara tentang waktu, yang nggak sehari dua hari. Tapi ini cukup waktu yang
Saya nggak pernah tahu berapa lama Tuhan izinkan kita untuk berproses dalam satu masa tertentu, dalam problema tertentu. Tapi yang Allah ingin adalah kita bergantung pada kesetiaan Allah. Itu beriman. Beriman itu adalah kita bergantung pada kesetiaan Allah dan kita setia akan janji-janji Allah. Tidak banyak orang-orang yang hari-hari ini didapati setia. Tapi yang ngaku-ngaku beriman tuh banyak. Yang ngomongnya dia beriman tuh banyak. Tapi yang didapati setia itu tidak banyak. Tidak banyak orang yang bisa bertahan cukup lama untuk benar-benar menantikan nanti-nantikan Tuhan untuk satu jawaban. Tidak banyak. Tidak banyak orang yang benar-benar dapat dengan sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan akan sesuatu yang memang benar-benar ia rindukan terjadi dalam kehidupannya. Kita manusia-manusia yang pengen tuh semuanya serba instan. Kita pengen, tuh kalau saya doa Tuhan, ya cepatlah Tuhan jawab, ya cepatlah Tuhan berikan. Kalau saya berdoa untuk bisnis saya, cepatlah Tuhan bukakan bisnisnya. Cepatlah Tuhan kasih jawaban untuk bisnisnya. Cepatlah Tuhan kasih A, B, C, dan lain sebagainya. Kita pengen hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita belajar tentang iman ini bukan bukan sekedar sesuatu yang instan, Bapak Ibu. Iman itu kesetiaan, faithfulness, kesetiaan. Iman itu kesetiaan. Bagaimana kita bisa setia kepada janji-janji Allah, bahkan meskipun itu belum tergenapi. Bagaimana kita dapat tetap setia kepada Allah, kepada suara yang kita dengar, kepada perintah yang kita turuti, bahkan meskipun kita belum melihat buah-buahnya. Saksi-saksi iman yang kita lihat di dalam Ibrani yang 11 ini adalah orang-orang yang taat. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, orang-orang yang setia di dalam prosesnya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia menunggu janji Allah tergenapi di dalam kehidupannya. Abraham ketika disuruh pergi ke satu negeri, dia tidak tahu arahnya mana, tujuannya mana, tapi dia iya aja sama Tuhan. Dia sepakat aja sama Tuhan. Maka ketika dia berjalan, Tuhan tunjukkan jalannya. Dia sepakat aja. Oke, gas Tuhan, saya mau. Karena iman, Nuh membuat sebuah bahtera yang belum pernah dibuat sebelumnya. Dia percaya bahwa Allah itu akan menepati janjinya. Bahwa Allah itu tidak akan mungkin ikar janji. Bahwa Allah tidak mungkin ngomong sembrono. Akan terjadi air bah, akan dibusnahkan segala macam. Dia Allah tidak mungkin sembrono. Karena ada masa-masa di mana Nuh benar-benar berdoa, menyembah Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Iman itu termanifestasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar setia dengan janji-janji Allah kalau kita tidak hidup benar di hadapan Allah. Loh, kalau perintah-perintah Allah yang hal-hal yang sudah Allah perintahkan dalam firman Tuhan aja tidak pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah dapat benar-benar mengiyakan perkataan-perkataan Allah bahkan yang di dalam doa, dalam mimpi dan lain sebagainya. Kita tidak akan kemudian benar-benar bisa setia dengan perkataan-perkataan Allah itu. Kalau kita dalam hari-hari kita aja tidak pernah lakukan firman Tuhan, dalam hari-hari kita aja kita sangat minim sekali untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Loh, orang-orang yang Tuhan nyatakan sebagai saksi iman ini adalah orang-orang yang setia ini bukan cuma sekedar ketika ada satu masa yang saat ini disampaikan, bukan hanya ketika Abraham taat untuk pergi keluar berangkat kepada negeri yang Allah tentukan, bukan hanya pada saat Nuh kemudian mempersiapkan bahteranya, bukan hanya pada saat Habel mempersembahkan korbannya. Loh, mereka beriman bukan cuma sekedar pada saat itu loh. Tapi apa di balik itu yang membuat mereka bisa mempersembahkan yang terbaik? Apa di balik itu yang membuat Nuh dapat tetap percaya bahwa ini Allah yang suruh untuk bangun bahtera? Apa yang membuat Abraham percaya dengan setia dan kemudian berangkat kepada negeri yang dia bahkan belum tahu kemana? Dan kalau kita lihat orang-orang lainnya yang Tuhan pakai dalam Ibrani 11 ini adalah orang-orang yang demikian. Mereka bukan cuma di-highlight sebagai orang yang beriman cuma karena kejadian ini. Ini adalah kejadian-kejadian besar yang Allah pernah nyatakan dalam kehidupan mereka. Tapi ada hal yang mendasari itu. Ada hal yang mendasari kenapa kemudian Habel bisa mempersembahkan yang terbaik. Ada hal yang mendasari kenapa Abraham mau pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Tapi karena Allah yang suruh dia pergi. Ada hal yang mendasari kenapa Nuh tetap mau iya sama Tuhan untuk bangun bahtera itu.
Karena iman tuh kesetiaan, Bapak Ibu. Dan bicara tentang kesetiaan itu bicara tentang waktu, Bapak Ibu. Ini bukan instan proses yang kemudian satu hari jadi. Maka saudara-saudara yang nggak mau benar-benar menaruh diri untuk dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, saudara nggak akan bisa setia dengan Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang hari-hari ini kita alami dalam kehidupan kita, ada proses iman yang sebelumnya sudah terjadi loh, yang mungkin tanpa sadar, yang tanpa kita sadari, tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita ini sedang masuk dalam satu tahap iman baru untuk bisnis kita, ya. Ini kita sedang masuk dalam tahap iman yang baru. Bagaimana mempercayakan bisnis kita ke dalam tangan Tuhan. Ini grup kita ini baru ada sekitar berapa bulan, ya? Ada dari tahun lalu. Tapi belum genap 1 tahun, belum genap 1 tahun. Dan kita bersyukur di Zoom yang sebelumnya kita sudah melihat ada banyak kemenangan. Namun Bapak Ibu, ayo setia kepada Tuhan. Jangan kemudian ketika kita melihat, aduh saya masih tetap bisnis saya gini-gini aja kok. Mana katanya suara Tuhan? Lah buktinya tetap nggak ada customer yang masuk kok. Mana katanya suara Tuhan? Nggak ada klien yang masuk kok. Mana katanya suara Tuhan? Itu bukan Tuhan yang tidak bicara. Saudara yang tidak setia. Saudara yang tidak buka telinga baik-baik untuk Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Korintus Bapak Ibu, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 saya bacakan. Sorry, bukan ini. Saya salah ambil komentar ya. Yang 6 maksudnya. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini adalah ladangnya Allah. Kita ini adalah bangunannya bangunan Allah. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, tugas rekan-rekan yang lain juga, dan kemudian hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami menabur dan menyiram sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga saudara mendapat benih-benih itu. Tapi saudara ladangnya, saudara itu ladangnya. Benih-benihnya itu firman Tuhan. Dan kami menaburkan firman Tuhan itu. Mungkin ada yang menaburkan, ada yang menyiram. Dan seringkali itu bolak-balik. Ada yang si A yang menabur, tapi si A juga menyiram. Atau kemudian yang lain. Ada hamba Tuhan yang sudah menabur benih-benih dalam kehidupan saudara, dan saya bertugas menyiram. Atau demikian, saya menabur dalam kehidupan saudara, tapi hamba Tuhan lain kemudian menyiram. Tapi yang terpenting bukan itunya. Siapa yang memberi pertumbuhan? Dan bicara tentang pertumbuhan ini bicara tentang kesetiaan, saudara. Bagaimana dengan setia kami untuk menabur dan menyiram kepada saudara? Saudara yang adalah ladang ini, yang mungkin tadinya tanahnya masih keras, tapi disiram lebih banyak supaya lembut tanahnya. Supaya akhirnya benih-benih yang tadinya sudah banyak dikasih, yang tadinya cuma ada di atas tanah ini, kemudian udah mulai masuk ke dalam tanah. Kami siram dengan lebih banyak, kami siram dengan lebih banyak. Tapi Allah yang beri pertumbuhan. Nah, kalau kita kehidupan kita tidak mau setia, tapi kita mengaku diri sudah beriman sama Tuhan, maka kita bukan orang yang beriman. Beriman itu adalah sebuah kondisi kita setia sama Tuhan. Bahkan meskipun kita belum melihat jawaban doa kita,
Bahkan meskipun kita belum melihat ada perubahan dalam bisnis kita, bahkan meskipun kita belum melihat dan mendengar suara Tuhan, bahkan meskipun telinga kita masih tersumpal dengan begitu pekatnya, sehingga kita belum melihat ada jawaban-jawaban Tuhan. Kita melihat kok orang lain ditolong, kok saya enggak ya Tuhan? Kok orang lain Tuhan jawab doanya? Kok orang lain bisnisnya Tuhan berkati? Kok orang lain Tuhan tolong dalam bisnisnya? Kok saya enggak? Setia, saudara. Itu adalah iman. Iman itu kesetiaan. Bagus sekali bahasa Inggrisnya. Faithfulness. Saudara-saudara yang tidak mau setia sama Tuhan, saudara tidak, Pak, tidak layak disebut sebagai orang yang beriman. Kita ini harus hidup dengan iman. Kita tidak bisa hidup tanpa iman. Nah, kalau bicara hidup harus dengan iman ya, berarti kita harus hidup dengan kesetiaan. Setia. Setia itu bukan cuma sekedar bicara kepada waktu. Tadi yang pertama kita sudah bahas waktu. Yang kedua, bukan hanya bicara tentang waktu, yaitu pribadi. Setia itu bukan setia kepada setiap orang, tapi setia kepada satu pribadi, yaitu Allah. Setia itu bukan setiap tikungan ada. Setia itu sungguh-sungguh bahwa hanya Allah harapan kita. Bahkan meskipun dia belum menjawab, aku percaya dia akan menjawab. Seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun ia tidak menolong aku percaya bahwa dia tetap Allah. Sebuah kondisi kesetiaan yang bahkan tidak dapat digantikan. Bahkan meskipun pada saat itu kehidupan mereka terancam, tapi mereka mau berkata, meskipun Allah tidak menolong aku tetap percaya. Setia. Tadi yang pertama kita belajar tentang waktu. Yang kedua kita belajar tentang pribadi. Kalau saudara mengaku diri beriman, tapi yang saudara tambatkan hati saudara bukan cuma sama Tuhan, saudara tidak beriman. Saudara harus hanya setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan tuh saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara sama Tuhan. Kita semua dalam bisnis saudara, saudara serahkan sama Tuhan. Ada banyak sekali saya menjumpai orang-orang percaya itu buka cabang, pakai alternatif-alternatif yang lain. Loh kan kita berdoa juga, tapi kan kita juga harus melakukan inilah, itulah, segala macam. Dalam kondisi yang paling ekstrim, dalam pelayanan pelepasan, itu ada orang-orang yang kemudian ya enggak apa-apalah dia kan mendoakan menurut pengertian dia. Ya saya beriman sama Tuhan kok, tapi ya kalau ada orang yang mendoakan saya dengan jimat-jimat segala macam ya saya terima aja lah, namanya orang mendoakan kok. Ini bukan setia, saudara. Setia itu saudara enggak buka celah untuk yang lain. Saudara enggak buka celah untuk ada tikungan-tikungan yang lain yang saudara ambil. Saudara cuma benar-benar setia sama Tuhan. Saudara cuma benar-benar mengandalkan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara hanya benar-benar cuma Tuhan. Nggak mau yang lain. Saudara yang sudah dengar suara Tuhan untuk melakukan ini, A, B, C, D, dan lain sebagainya dalam bisnis saudara. Tapi saudara ketika melakukannya belum ada buah-buahnya, tetap lakukan. Mungkin orang lain akan berkata kepada saudara, oh, enggak, itu salah itu, yang benar begini-begini segala macam. Tapi saudara harus tetap beriman. Saudara harus tetap setia dan berkata, oh enggak, ini Tuhan yang bicara kok. Bahkan meskipun saya belum melihat buahnya karena Tuhan yang bicara, saya tetap mau ikuti. Tapi orang-orang yang tidak setia, yang hanya ngaku-ngaku beriman, dan kemudian mereka melakukan apa? Oh iya, ya boleh juga. Mungkin saya kurang tambahin yang ini. Oh iya, ya boleh juga. Mungkin saya kurang lakukan ini. Akhirnya semua hal-hal yang kita jumpai di jalan, hal-hal yang kita jumpai dan dengar, kita masukin semua. Yang akhirnya iman kita campur aduk. Ada perkataan Allah di sana, tapi lebih banyak perkataan manusia. Itu kenapa kemudian semakin lama tidak berbuah. Jadi kalau kita mau hidup sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang
punya buah-buah dalam kehidupan kita, terutama dalam bisnis kita. Saudara harus setia pada satu pribadi. Allah itu setia menunggu loh. Setia menunggu untuk Nuh siap. Setia menunggu untuk Habel siap. Setia menunggu untuk Abraham siap. Loh, bukan Allah yang tidak siap untuk berkati Abraham kan? Untuk kemudian dia punya anak. Bukan Allah yang nggak siap. Kapanpun Allah siap untuk kemudian menyediakan anak untuk Abraham kan? Tapi yang Allah tunggu kan Abraham. Yang Allah nanti-nantikan kesetiaannya kan Abraham. Bukan Allah yang belum siap. Nyampe akhirnya Allah berkati Abraham. Menggenapi janjinya untuk punya anak. Baru di umur 100 tahun. Bukan Allah yang belum siap. Tapi Abraham yang Allah tunggu. Abraham yang Allah tunggu. Dan ada banyak proses yang kemudian sepanjang kehidupannya Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah pelihara. Sampai satu pada tahap iman, kesetiaan yang benar-benar matang yang Allah kehendaki. Baru, nah ini dia. Tapi bukan berarti sebelum-sebelumnya tidak ada hal yang sudah Tuhan lakukan. Jadi kalau kita merasa bahwa hari-hari ini, kalau kita rasanya kok dipersiapkan Tuhan terus, dipersiapkan Tuhan terus, dipersiapkan Tuhan terus, kok belum terima buahnya, kok belum terima tunasnya, kok belum terima pohon yang bertumbuhnya, kok belum terima A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oh, Tuhan lebih tidak sabar untuk tunggu kita. Tuhan lebih tidak sabar untuk tunggu kita, saudara. Tapi yang menjadi concern di dalam kehidupan kita adalah apakah kita sudah siap kalau kita terima buahnya. Apakah bukan bukan sekadar Abraham yang menunggu, tapi Tuhan. Tuhan tuh menunggu Abraham untuk siap, menunggu Habel, menunggu Nuh, dan menunggu kita semua. Memangnya tidak bisa Tuhan menyediakan sekarang juga buat kebutuhan kita? Bisa. Tapi kenapa tidak Tuhan lakukan? Supaya kita tahu bahwa kita belum sampai pada tahap proses yang Allah kehendaki. Iman itu sebuah ujian terhadap iman itu mematangkan kita, saudara. Ujian terhadap kesetiaan itu mematangkan kita. Allah kan tahu ya kondisi iman kita. Apakah kita setia, apakah kita didapati tidak setia, apakah kita didapati sebagai orang yang sungguh-sungguh dengar-dengaran sama Tuhan apa enggak. Dia kan tahu. Dia menyelidiki hati kita. Tapi kan kita yang manusia ini seringkali yang nggak tahu kondisi iman kita. Seringkali kita tuh menyangka kan. Seringkali kita menyangka diri kita sudah beriman. Seringkali, oh saya udah rajin berdoa kok Tuhan. Saya sudah baca Alkitab kok Tuhan. Saya sudah ikut ibadah ini, itu, dan lain sebagainya. Saya sudah cukup beriman sama Tuhan. Tapi masa sulit itu kan memperlihatkan. Memperlihatkan kepada kita kondisi iman kita yang sebelumnya. Proses itu memperlihatkan kondisi iman kita yang sesungguhnya. Oh ternyata ketika kita diproses dalam iman kita, oh kita masih banyak khawatirnya daripada berserahnya. Oh ternyata kita masih banyak takutnya daripada percayanya. Oh ternyata setelah kita dikasih waktu untuk menunggu buah-buah itu berbuah dengan baik dan matang, ternyata kita lebih banyak khawatirnya, lebih banyak ngomelnya, lebih banyak ngedumelnya daripada setianya sama Tuhan. Kalau saudara setia sama Tuhan, tidak ngedumel sama Tuhan. Kalau saudara setia sama Tuhan, saudara tidak khawatir. Kalau saudara setia sama Tuhan, saudara tidak perlu ngomel sana sini, cerewet sana sini. Yang perlu saudara perlu lakukan adalah menanti-nantikan itu tergenapi. Tuhan tuh sudah membuktikan kesetiaannya sama kita. Itulah yang menjadi jaminan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang menjadi jaminan bahwa dia pun akan menggenapi kesetiaannya yang lain. Dia sudah taat sampai mati untuk kita semua, Bapak Ibu. Menebus kita dari pelanggaran kita. Itu adalah bukti kesetiaannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak meninggalkan kita dan taat sampai mati. Jadi saudara bergantung sama Tuhan aja. Tidak usah kemudian buka cabang yang lain. Tidak usah kemudian saudara mengharapkan Tuhan, tapi mengharapkan yang lain juga. Tidak usah saudara kemudian mengharapkan Tuhan, tapi mengharapkan manusia juga.
Nggak usah saudara menggantungkan iman saudara kepada Tuhan, tapi saudara menggantungkan iman juga kepada materi. Enggak, ini bukan setia namanya. Setia hanya satu kepada satu pribadi, saudara. Itu iman. Kalau kita menyangka diri kita sudah beriman, tapi pada hakikatnya kita belum hidup sesuai dengan apa yang belum hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah, kita masih hidup dalam kedagingan kita masih hidup di dalam keinginan-keinginan kita sendiri untuk percaya kepada hal-hal yang lain, belum beriman. Ada banyak daripada kita, Bapak Ibu, sangat menyangka bahwa kita sudah beriman. Kita nggak pernah bisa lihat apa yang akan terjadi kok, tapi karena kita tahu kita berjalan dengan Allah yang setia, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah tergeletak. Abraham nggak tahu tempat yang ia tuju. Abraham cuma mengiyakan dan sepakat kepada Allah yang telah memerintahkan. Tapi karena dia tahu bahwa Allah itu setia, Allah itu tidak akan membuat hal yang jahat kepada dia, maka dia percaya bahwa jalan-jalan yang Allah tuntun itu adalah jalan yang terbaik. Abel tidak segan-segan untuk memberikan kepada Allah karena dia setia sama Allah. Kemudian di bagian yang lain, Bapak Ibu, kesetiaan kepada Allah itu membawa upah. Di dalam ayat yang ke-6. Kesetiaan kepada Allah itu membawa upah. Jangan fokus sama upahnya. Orang yang orang yang setia itu tidak fokus sama upah. Tapi ya setia aja. Diupah nggak diupah ya setia. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa pasti diupah. Pasti ada upah-upah kemenangan buat kehidupan kita. Kalau kita setia. Jadi jangan tanya kok saya nggak diberkati Tuhan, saya kok nggak ditolong Tuhan, saya kok nggak dilawat Tuhan, saya kok nggak dijamah Tuhan. Cek dulu baik-baik. Sudahkah kita setia sama Tuhan? Setelah dicek baik-baik berapa lama kita setia sama Tuhan? Oh, saya baru bertobat kemarin. Saya baru berdoa hari ini. Kemudian kita seenaknya ngomong Tuhan tidak setia sama kita. Kemudian kita seenaknya ngomong Tuhan tidak berkati kehidupan kita. Karena kita baru sungguh-sungguh berdoa hari ini. Bukan berarti Tuhan tidak bisa juga berkati hari ini. Tapi ada waktu kesetiaan itu, saudara. Ada waktu. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang Tuhan pakai, baik Henok, Nuh, Habel, Abraham, ini bukan bukan kejadian hanya pada satu waktu, tapi ada hal-hal yang melandasi sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik, dapat mengiyakan perkataan Tuhan, dapat tetap melangkah ketika Tuhan suruh. Ini adalah sebuah iman, saudara. Sudahkah kita ini jadi orang-orang yang hidup dengan iman kepada Allah? Saya tidak berkata bahwa orang percaya tidak bisa diserang sama kekhawatiran. Saya tidak berkata bahwa orang percaya tidak bisa diserang sama ketakutan. Bisa. Tapi orang percaya yang sungguh-sungguh tidak akan dikuasai sama kekhawatiran. Tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Tidak akan dikuasai dengan kegentaran. Tidak akan takut hari depannya seperti apa. Tidak akan takut hari depannya begini, begitu, segala macam. Tidak akan takut. Karena dia berpegang pada kesetiaan Allah. Jadi kalau kita berpegang kepada kesetiaan Allah, tidak mungkin kita ditinggalkan. Seberapa banyak kita hari-hari ini yang benar-benar berpegang pada kesetiaan Allah. Dan seberapa banyak kita yang benar-benar setia kepada janji-janji Allah. Benih disiram bukan sekali dua kali sampai dia bertunas, bukan sekali dua kali untuk dia sampai berbuah, bukan sekali dua kali sampai dia kemudian menghasilkan yang baik. Dan seringkali ada buah-buah yang harus dipotong karena buahnya busuk.
Seringkali ada tunas-tunas, seringkali juga harus dibersihkan seperti dalam kitab Matius. Seringkali juga ada cabang-cabang yang harus dipotong. Tapi supaya itu buahnya baik. Kalau saudara sudah setia dengan waktu, saudara sudah setia dengan pribadi, maka saudara juga harus sedia kalau ada hal-hal yang dipatahkan dalam kehidupan saudara. Bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena Tuhan justru mau saudara berbuah dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Saya punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan tanam menanam. Saya tidak bilang saya ahli dalam hal itu ya, cukup banyak saya bilang ya. Karena orang tua saya kan itu eh, punya lahan yang cukup dari kecil itu ada banyak tanaman yang beliau tanam. Mulai dari tanaman apapun, bahkan di karena kami orang tua saya itu tinggalnya itu di daerah ya, jadi kalau di daerah itu kan tanahnya milik masing-masing. Jadi tidak seperti di perkotaan yang di klaster-klaster, jadi nggak bisa punya tanaman yang banyak gitu. Jadi memang eh, daerah kami, apa tempat tinggal kami, tanahnya cukup luas pekarangannya. Mungkin ada satu atau mungkin sekitar setengah hektar kali ya. Sisanya sebab udah dijual kepada orang lain. Mungkin ada sekitar setengah hektar itu. Saya kurang pandai dalam menghitung tanah ya, tapi eh, itu luas itu intinya ya. Jadi itu selain rumah, di sekelilingnya itu banyak sekali tanaman. Ada tanaman anggur, ada tanaman mangga, ada tanaman kelengkeng, ada tanaman kemudian apa namanya rambutan dan tanaman-tanaman yang lain. Dan juga di tempat-tempat yang lain, lahan-lahan yang lain tuh banyak juga tanaman. Dan ketika menanam itu Bapak Ibu, ketika menanam itu dia harus dirawat dari kecil. Dan seringkali ada namanya itu puring. Seringkali ada dahan-dahan yang harus dibuang supaya nutrisinya itu sampai kepada pohon itu dengan kepada cabang-cabangnya dengan baik sehingga buah-buahnya itu menghasilkan buah yang baik, manis dan maksimal. Seringkali juga ada benalu-benalu yang mengganggu. Itu juga harus dipotong, harus dibuang. Ada rumput-rumput juga, kemudian seringkali juga ada bakteri-bakteri yang akhirnya harus disuntik pohonnya, harus disemprot juga, harus diobati. Ada banyak momen akhirnya harus dipotong karena kena angin, karena dia akhirnya mengot ke sana, mengot ke sini. Ada banyak masa dia juga harus ditopang dengan sebuah tiang, kemudian diikatkan dengan erat sehingga dia tumbuhnya lurus ke atas dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang perlu dilakukan dalam uh, proses perawatan ini. Namun Bapak Ibu, namun Bapak Ibu, dalam proses perawatan yang yang panjang, dalam proses perawatan yang kemudian tadi banyak dipotong, banyak mengalami disemprotnya, banyak ada bakterinya, ada benalunya segala macamnya. Pokoknya banyak sekali prosesnya. Ini menghasilkan sebuah buah yang memang benar-benar dikehendaki, yang besar, yang manis, yang dapat dinikmati, bahkan bisa dibagi-bagikan sama jemaat, bisa dibagikan dengan banyak orang lah, seperti itu. Karena biasanya kalau buah yang di dekat rumah itu biasanya dibagikan sama jemaat, gitu. Jadi akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi prosesnya ini enggak gampang. Prosesnya ini panjang sekali. Dalam kehidupan kita tuh Tuhan seringkali di dalam kitab Matius itu menyamakan dengan sebuah proses bagaimana pohon ini bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tuh harus setia juga ketika Tuhan seringkali bengkokkan kita. Dan seringkali kita ngerasa sakit ketika dibengkokkan. Yang tadinya kita sudah ke arah kiri dan kemudian harus ditarik. Kemudian ditaruh cagak di samping kita. Supaya cagak itu tiang untuk menopang. Tiang untuk menopang. Kita diikatkan kepada tiang untuk menopang itu supaya kita lurus tumbuhnya. Ada banyak masa juga
cabang-cabang yang kemudian tidak bertumbuh dengan maksimal dalam kehidupan kita dipotong, di-cut sama Tuhan. Ada banyak masa itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi bukan karena Tuhan tidak baik, tapi justru karena Tuhan baik. Tuhan mau kita bertumbuh dengan maksimal dan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau saudara merasa dalam kehidupan saudara kok banyak ya masa-masa saya di-cut di sana, saya di-cut di sini, saya dipotong di sana, saya dipotong di sini, saya mentok di sana, saya mentok di sini. Bukan karena Tuhan jahat, juga nggak selamanya karena ada pekerjaan setan di sana. Tapi karena ada masa-masa di mana Tuhan mau saudara mengerti bahwa Tuhan tidak tuntun saudara ke sana. Ketika saya dulu kemudian berhenti dari satu pekerjaan, berhenti dari satu yayasan, yang saya juga berhenti oleh karena tuntunan Tuhan. Saya berhenti dalam kondisi waktu itu ini ya, COVID-19 waktu itu jadi sangat susah untuk cari pekerjaan, tapi saya berhenti pada saat itu. Dan saya tahu betul bahwa ini Tuhan yang suruh. Karena saya berdoa berbulan-bulan untuk ini. Bukan masa yang gampang untuk saya berhenti. Tapi saya nggak ngeluh sama Tuhan. Meskipun pada saat itu saya nggak ngerti ya, saya harus makan gimana, saya harus bayar tempat tinggal gimana, saya harus ini itu dan lainnya gimana. Enggak. Saya nggak ngerti. Tapi pada saat itu memang itu harus dipotong sama Tuhan. Karena memang saya bukan di situ. Tuhan tidak kehendaki itu saya untuk harus di sana. Itu harus dipotong sama Tuhan dan tidak masalah. Ada bagian-bagian lain dalam kehidupan saya juga kemudian yang dipotong sama Tuhan, di-cut sama Tuhan. Ada bagian-bagian lain juga dalam kehidupan saya yang harus diluruskan sama Tuhan. Mungkin saya udah belok sana, belok sini, dan kemudian Tuhan ikatkan saya. Dan itu adalah karena Tuhan baik. Sampai dengan hari ini saya juga masih diproses sama Tuhan. Ada hal-hal yang saya tidak tahu ke depan apa yang Tuhan potong. Bukan hanya secara kehidupan, secara karakter, secara pelayanan, dan lain sebagainya juga. Ada banyak sekali hal-hal yang harus dipotong, hal-hal yang harus dipapras, hal-hal yang harus disingkirkan, hal-hal yang harus diluruskan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbuah dengan baik, kalau kita mau berbuah dengan maksimal. Jadi kalau saudara merasa bahwa saya sudah setia dengan waktu, saya sudah setia dengan Tuhan, tapi kok saya belum menghasilkan buah-buah yang baik, seperti tanaman, saudara. Itu harus dipuring, itu harus cabang-cabangnya dipotong yang supaya tidak tidak nutrisinya tidak terbagi kepada cabang-cabang yang bukan seharusnya. Bukan dipuring soalnya, saudara. Sorry saya salah ya. Pruning maksudnya. Ya, pruning maksudnya. Jadi cabang-cabangnya harus dipotong. Jadi kalau ada masa-masa dalam kehidupan kita, kita ngerasa dipotong sana, dipotong sini, dipotong sana, dipotong sini. Nggak apa-apa, Tuhan baik. Ada masa-masa dalam kehidupan saudara, saudara kemudian melakukan sebuah bisnis pekerjaan kemudian suruh Tuhan berhenti, suruh Tuhan untuk lakukan hal yang lain, nggak apa-apa, nggak usah ngeluh. Kalau saudara bergantung kepada Allah yang setia, maka saudara tahu bahwa kesetiaan Tuhan tidak mendatangkan celaka buat hidup saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara bergantung kepada Allah yang setia, maka saudara tahu bahwa saudara sedang bergantung kepada Allah yang tidak akan mencelakakan saudara. Bahkan meskipun sakit ketika diluruskan. Bahkan meskipun sakit ketika ada cabang-cabang yang dipotong. Bahkan meskipun sakit ketika kita diobati. Jadi mari ke depan di dalam bisnis kita ya, masing-masingnya. Mari sama-sama kita setia dengan Tuhan. Ini sebuah perkataan yang bukan klise, saudara. Jadi kalau saudara selama ini mendengar sebuah kata, yuk setia sama Tuhan, yuk setia sama Tuhan, tapi saudara masih mendengar itu secara klise. Saudara, saya sampaikan ini bukan sebuah pesan yang klise. Karena kesetiaan ini mendalam artinya. Baik itu kepada waktu, baik itu kepada pribadi, baik itu kepada proses untuk mendewasakan saudara. Sama-sama kita berdoa ya. Ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
Kesetiaan kepada Tuhan tuh tidak sekedar menuntun saudara kepada jalan-jalan yang saudara anggap baik. Ada masanya mungkin jalan-jalan itu juga akan susah dilewati. Tapi ketika saudara setia pada suara Tuhan yang menuntun saudara, maka saudara sedang setia kepada pilihan yang terbaik dari Tuhan. Ada masa-masa dalam kehidupan saudara mengikut Tuhan, jalannya tidak mudah dilewati. Tapi karena Tuhan yang setia, menuntun dan memilih saudara untuk melakukan perjalanan itu, maka berarti itu adalah pilihan terbaik yang saudara harus lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau Kau dapati kami kurang setia, belum setia. Kalau kami cuma lip service dan berkata diri kami beriman sama Tuhan, tapi sejatinya kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia dengan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kesetiaan kepada Allah. Hanya mengandalkan Allah, hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami orang-orang yang tidak setia ini ya Tuhan. Tolong kami orang-orang yang seringkali tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Seringkali kami menambah-nambahi apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, orang-orang yang berproses dalam kesetiaan ini. Bahwa kami semakin hari semakin hidup dalam perintah-perintah-Mu, dalam perintah-perintah-Mu yang menghidupkan, dalam perintah-perintah-Mu yang memberikan kemenangan. Roh Kudus saat ini datanglah, legakan setiap kepenatan, legakan setiap keletihan, legakan setiap kami. Setiap hati-hati yang gusar, yang penuh juga dengan kesukaran, saat ini dilegakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Roh. Terima kasih, Roh. Tanamkanlah benih-benih ini dalam setiap kehidupan kami, Roh Kudus. Sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami berbuah. Kalau memang harus ada cabang-cabang yang dibuang dari kehidupan kami, dipotong, dikat, diberhentikan. Selagi itu kehendak Allah untuk kami berbuah, maka lakukanlah, ya Roh Kudus. Kalau ada hal-hal yang harus kau hentikan dalam hidup kami, supaya kami hanya mengandalkan Allah, maka hentikanlah, ya Roh Kudus. Hentikan, ya Roh Kudus. Saat ini kami terima lawatan Allah, kami terima kebesaran Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Boleh, ada yang bertanya atau mau bersaksi, silahkan Bapak Ibu. Ada? Ya, silahkan Bu Jumiati. Ya, menanggapi dalam firman Tuhan saat sore hari ini, puji Tuhan, yang bersyukur untuk Bapak Kris yang telah membawakan firman Tuhan menjadi berkat terus untuk saya sendiri. Nah, saya renungkan pada saat sore hari ini memang kita tuh harus setia. Kalau kita misalnya ya, ada orang yang tidak setia, ya contoh contoh aja ya, pasangan tidak setia, itu rasanya sakit. Apalagi Tuhan. Apa yang Tuhan memiliki kita semua. Kalau dia tidak setia, maka Tuhan pun juga sakit. Seperti itu. Terima kasih. Tuhan Puji berkati. nama Tuhan. Apa Ibu kesetiaan yang sudah Ibu lihat ada buah-buahnya dalam kehidupan Ibu? Kesetiaan saya Satu memang aja. ya kehidupan keluarga. Kita tuh harus setia. Kalau nggak setia memang kita tuh kecewa. Sangat kecewa. Sakit. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bu Jumiati ya. Tuhan tolong Amin. Ibu ya. Jangan ini ya, jangan penuh ketakutan Ibu ya. Yes. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang lain ada? Ini memang maunya pada ini ya, apa namanya? Kalau pas lagi ada ini ada semua terus saya juga kadang kewalahan gitu ya. Pas lagi ada ya ada semua gitu. Pas lagi apa namanya? Lagi pada eh, lagi ndak ada ya lagi ndak ada juga semua gitu. Seperti kemarin di apa namanya kita hari Jumat kemarin ya si Mariska. Saya cukup kewalahan juga nih menangani karena apa namanya semuanya minta dilayani ya namun ya kemurahan Tuhan ya ya puji Tuhan kemarin semua bisa dilayani ya nanti bisa apa didoakan lagi apakah ada waktu-waktu kita melakukan pertemuan onsite ya kemarin cukup banyak ya berkat yang kita dapat ya pertemuan onsite mungkin tidak boleh ngomong cukup banyak ya. Sangat banyak sekali sepertinya malahan ya Amin. gitu ya. Ya, sebelum 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 Bu Marlin ya, boleh cerita sedikit sih Mariska, gimana kemarin pertemuan onsite? Kita juga harus gumulkan apakah uh, ke depannya sesekali kita tetap akan lakukan begitu. Ya, ya apa ya? Kemarin kan ya udah aku sih lihat Bu Erna ya, Bu Erna cuman nggak datang. Bu Hmm. Erna kan ya udah onsite bisa di rumah Bu Erna kan. Ya udah Hmm. aku pikir udah ini. Ternyata kan boleh pikiran kan biasanya banyak lah ya. Ternyata kan malah kok pada nggak jadi. Cuman aku bilang udah kalau pun yang ada kita pasti dapat berkatnya lebih besar. Dan aku lihat tuh ada Bu Arum tuh niat gitu loh sampai cuti dari kantornya sama Ibu Linda jauh-jauh katanya kayak apa pokoknya Busway. dibuat kayak nyasar atau gimana tapi akhirnya sampai kan gitu. Jadi pasti apa yang ya ceritanya kan kayak bayar harga pasti dapat sesuatu. Dan aku juga percaya Roh Kudus yang gerakan Krishna ya untuk doain satu-satu. Ya kalau saya sih melayani tidak pernah fokus sama kehadiran ya Ya, Bapak Ibu. Jadi mau berapapun yang hadir ya, saya tidak fokus ke sana ya. Saya percaya semua pertemuan peribadatan dikehendaki oleh Allah. Tinggal kerinduannya. Semakin besar orang-orang yang hadir dengan kerinduan, maka semakin besar penyataan Tuhan. Itu. Peridat, kalau cuma datang kepada satu peribadatan, tapi hatinya tidak haus sama Tuhan, maka juga kita sebagai ini ya, sebagai hamba Tuhan yang kemudian menyampaikan isi hati Allah itu juga kewalahan. Kewalahan itu dalam artian kita akan, hmm, sorry boleh di mute dulu, oke. Kewalahan itu dalam artian karena kita susah untuk menyampaikan isi hati Allah.
karena tidak ada memang yang menanti-nantikan hati anak. Dan bersyukur sekali kemarin memang tidak banyak, kita paling cuma berapa orang, mungkin ada 10 ya, 15 kali atau berapa, Iya, 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 15 gitu deh. 15-an orang lah ya. Tapi ya puji nama Tuhan, semuanya merindukan haus akan Tuhan, sehingga pesan Tuhan kuat sekali. Banyak hal yang Tuhan bukakan, sampaikan, dan kemudian juga Tuhan gerakkan kemarin memang untuk satu demi satu untuk didoakan. Ada yang dapat nubuat, ada yang dapat wahyuan, ada yang dapat teguran juga, gitu. Tidak semuanya sama ya, gitu. Eh, dan bukan karena Tuhan pilih kasih ya, lagi-lagi saya sampaikan, jangan sampai kita salah mengerti. Kok dia dapat nubuatan, dapat pengertian, kok saya dapat teguran, jadi kecewa. Tidak, semuanya Tuhan kasihi dengan cara yang berbeda, karena prosesnya beda-beda toh. Jadi mengucap syukur aja apa yang Tuhan kasih, pasti itu pilihan terbaik. Bahkan meskipun itu sulit untuk dijalani dan lewati. Ya, puji Tuhan. Silakan Bu Marlin, apa yang eh, menjadi kesaksian atau ada hal-hal yang mau ditambahkan atau tanya, tanya silakan. Sore Pak Kris, sore Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Kris, kan waktu saya mau kesaksian sedikit ya. Saya tuh waktu terakhir tuh kapan ya? Pak Kris kan doakan saya supaya saya punya iman gitu kan. Tentang usaha baru gitu kan. Waktu itu kan saya tuh eh, berdoa Tuhan, kayaknya kalau lebih enak sih lihat ke Jakarta gitu, lihat apa desain interior yang saya kan cerita tentang apa mau usaha tentang perhiasan itu ya. Udah gitu kan waktu itu tanggal saya bilang tanggal 27 karena tanggal 25 itu kan masih ada perayaan Natal di gereja kita gitu. Jadi udah aja 27 karena kenapa tanggal 27 karena mobil kita itu ganjil Pak Kris. Oke. Jadi nah kalau 27 27 kan Jumat, kalau pulangnya tanggal 28 itu cukup crowded gitu di lalu lintasnya karena itu kan akhir tahun itu kan banyak kepada Lenyi ke Bandung itu kan padat banget gitu. Oh, ini Jadi bulan saya lalu ya maksudnya ya, 27 ya 28 ya. Desember. Nah udah gitu terus saya berdoa, Tuhan gimana ya? Saya bilang Tuhan tolong supaya saya pergi itu di waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, semuanya Tuhan atur sempurna gitu. Kami dapat penginapan yang tepat, semuanya tuh tepat gitu. Nah, waktu itu akhirnya kenapa ya tiba-tiba tuh di dalam hati saya harus perginya tanggal 26 gitu. Nah, jadi tanggal akhirnya itu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ini kan tanggal 26 nih, kendaraan saya ganjil, sedangkan ini genap nih. Kalau ini memang perjalanan yang Tuhan berikan buat saya, pasti Tuhan kasih mujizat gitu. Nah, terus tanggal 25-nya saya buka-buka tuh yang info lalu lintas. Gak ada info apa-apa. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kita pergi gitu ya. Akhirnya kita pergi gak apa-apa lah Mi, kata suami saya. Udah Mi gak apa-apa, nanti aja kita datangnya agak siangan jadi gak terkena ganjil genap gitu di Jakarta. Karena tempat yang kita datangin itu pas di tempat yang ganjil genap itu gitu. Oke. Nah, udah gitu pas saya mau masukin kota Jakarta, di mau masuk itu, tiba-tiba tuh saudara saya tuh nge-WA, dibilang gini, tahu nggak hari tanggal 25, 26 itu ganjil genap itu ditiadakan di Jakarta. Dia bilang, saya bilang, Pi, ini mujizat, saya bilang kan. Ternyata ganjil genapnya nggak ada, berarti kita bisa pergi, sebenarnya bisa pergi gitu kan, ke daerah itu tanpa itu gitu ya. Dan puji Tuhan, singkat cerita, akhirnya kita ketemu ke tempat yang kita tuju gitu, ke tempat perhiasan itu, kita ketemu sama manajernya. Terus manajer kan waktu dulu-dulu pernah ngomong nih ke manajernya bahwa kita mau buka toko gitu kan, mau buka toko perhiasan ini gitu. Dan akhirnya suami saya bilang, ini Pak tokonya udah jadi gitu kan. Udah gitu, oh iya 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 Pak, nanti kita survei ya. Nah, akhirnya suami saya pergi gitu ya, pilih-pilih barang karena kita juga kan sebenarnya sekarang itu jualan tapi space-nya kecil gitu Pak Kris sebagai pelengkap aja gitu. Nah, kalau yang mau kita yang buka baru itu memang full gitu. Nah, ketika suami saya pilih-pilih barang, tiba-tiba dia dideketin sama seseorang gitu. Ternyata orang itu tuh supervisor atasannya si manajer ini gitu. Dia bilang,
Gimana kok mau buka ya terus ditanya-tanya daerahnya gimana karena kan di Sumedang itu gimana prospeknya pokoknya ditanya macam-macam gitu dan akhirnya eh, kita tuh baru tahu bahwa yang tanya-tanya sama suami saya itu ternyata itu yang anak yang punya toko perhiasan itu gitu Pak Kris. Hmm. Jadi, waduh kata saya tuh, saya bersyukur sekali gitu ya bahwa ini kan memang bukan perjalanan yang sia-sia gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan gitu. Memang ketika saya pulang lagi ke Sumedang, emang perjalanan itu, kayaknya tuh prosesnya itu kayaknya lambat gitu. Kayak kata Pak Kris juga kan butuh proses gitu ya, nggak sekaligus jadi langsung buka toko apa tiba-tiba jreng-jreng-jreng gitu, nggak. Ternyata prosesnya tuh kok Tuhan kayaknya lama gitu tuh saya serahkan gitu semuanya sama Tuhan kok ini gimana gitu ya ketika saya tanya-tanya modalnya juga cukup besar Pak Kris jadi saya bilang aduh Tuhan modalnya gede juga ya terus tapi ketika tadi pagi saya cukup gimana ya adalah gentar gitu Pak Kris tadi waktu saya kemarin-kemarin itu saya cukup gentar gitu Tuhan, ya izinnya belum, bikin etalase belum, kok banyak aja yang belum. Tapi saya serahkan gitu supaya toko ini dibuka di waktu yang tepat. Memang kan bukannya waktu saya gitu, tapi waktu Tuhan. Kan kalau di sini ngejarnya ngejar Lebaran, Pak Kris. Tapi saya serahkan gitu sama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang atur waktu untuk buka toko ini. Karena banyak banget itu yang harus dikerjakan gitu. Hmm. Nah, tapi tadi pagi waktu saya doa pagi, saya dapetin di Yesaya 66 ayat 9 saya bacakan ya Pak Ya, Kris. silakan. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan firman Tuhan, atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula firman Allah. Jadi saya bersyukur gitu setelah sejauh ini Tuhan pimpin yang waktu saya ingat sekali waktu itu Pak Kris kan eh, ada dapetin pewahyuan tentang perhiasan, terus dengan seluruh proses yang ada gitu sampai saat ini masakan sih tidak terjadi, jadi nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi tadi saya dapat Pak Kris bagian firman Tuhan itu memang gitu, bukan saya yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu saya untuk saya siap gitu. Dan firman tepat seperti saya dapetin di saat teduh tadi pagi, saya percaya gitu bahwa pada waktunya Tuhan tuh akan menggenapi semuanya gitu. Jadi Amin. apa tuh namanya waktu itu saya dapetin bahwa aku menyediakan gitu Pak Kris. Jadi eh, lu tuh gak usah takut akan apa modal atau apapun. Kalau Tuhan sudah mewahyukan, pasti Tuhan tuh akan kerjakan sampai akhir gitu. Jadi firman Tuhan tadi cukup meneguhkan saya gitu Pak Kris. Terus saya eh, berdoa sama Tuhan, Tuhan saya serahkan gitu kan. Cimariska sering bilang kalau kita punya usaha serahkan sama Tuhan gitu untuk apa mendatangkan kebaikan buat banyak orang gitu. Saya serahkan usaha saya baik yang sudah berjalan maupun yang akan dibuka untuk Tuhan gitu. Karena kan kita nggak tahu ya Pak Kris ya apa-apa dan banyak sekali gitu. Saya tuh berusaha tadi Pak Kris bilang kan di proses perjalanan itu kan banyak yang gini gitu. Saya berusaha menutup kalau itu mau di usaha apa gitu. Saya bilang lagi didoakan gitu karena saya takut Pak Kris kalau misalnya saya ngomong ini nanti orangnya takutnya oh usaha ini mah gini jadi kan ke sayanya jadi aura negatif gitu Pak Kris gitu maksud saya jadi saya bersyukur sekali bahwa pimpinan Tuhan itu sempurna sampai saat ini dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengawal sampai toko ini dibuka gitu apapun yang terjadi kalau Tuhan sudah membuka pintu dan saya percaya tidak ada yang bisa menutupnya. Itu aja Pak Kris, makasih. Amin. Terima kasih Ibu Marlin. Yang penting Ibu setia dengan peneguhan-peneguhan yang sudah Tuhan berikan. Kemarin tuh saya ketemu dengan satu hamba Tuhan. Eh, saya diundang pelayanan di gerejanya beliau. Nggak kenal sama beliau sebelumnya. Baru-baru ini aja kenal. Kemudian apa namanya? Kemarin ya pertemuan pertama kali untuk kami kemudian dan banyak bincang-bincang. Dan kemudian ya Tuhan pimpin juga untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia masih kerja, dia bukan gembalanya, tapi dia anak gembala. Tapi dia sudah bantu pelayanan seorang pendeta juga, tapi masih kerja dan dia bergumul untuk bisa lepas dari
pekerjaannya sehingga dia boleh melayani secara full time. Dan kemudian saya sampaikan visi hati Tuhan dalam pekerjaan seperti apa. Dan kemudian di situ dia uh, klik gitu ya. Dia klik dan kemudian dia menyampaikan, betul gitu. Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Saya masih belajar untuk mendengar suara Tuhan, tapi ada satu masa yang Tuhan pimpin, saya merasa betul tuh kuat dari Tuhan. 2 tahun lalu tuh saya mimpi, dia bilang. Dia mimpi akan suatu hal dan kemudian dalam mimpi itu panjang sekali ceritanya dan Tuhan pimpin untuk dia buka sekolah, buka sekolah. Kemudian di dalam pimpinan Tuhan itu ya sudah dalam mimpi dan kemudian dia bergumul selama begitu banyak waktu dia bergumul. Dia kan nggak punya background sekolah, nggak punya background pendidikan ya maksudnya. Nggak tahu cara bangun sekolah, nggak tahu cara apa, dan dia juga masih bergumul. Dia maksudnya sekolah apa ya? Pelayanan kah? Jadi guru kah? Atau apa kan masih nggak tahu juga gitu kan. Karena Tuhan kayak kasih dalam mimpi itu ya sekolah. Sampai pada akhirnya di dalam masa-masa selama 2 tahun ini, Tuhan pertemukan dia dengan begitu banyak orang yang meneguhkan gitu ya, banyak orang yang meneguhkan eh, untuk membuat sekolah, meneguhkan untuk ini dan lain sebagainya. Apa akhirnya bulan Oktober kemarin tahun lalu dia buka preschool ya. Preschool itu apa? Daycare ya, benar ya. Nah, seperti itulah ya, pokoknya preschool lah ya. Dia buka preschool begitu dan kemudian dalam waktu 2 bulan 80 anak. Nah, sudah apa namanya masuk. Nah, itu kalau bukan Tuhan siapa? Gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika saya sampaikan isi hati Tuhan tentang pekerjaan, kemudian dia menyampaikan, saya sepakat dengan hal itu. Itu meskipun saya masih belajar untuk dengar suara Tuhan, tapi ini juga yang Tuhan tuntun. Itu saya juga berpikir kalau kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa kebentuk sekolah ini. Dananya dari mana? Dan kemudian kok secepat ini dalam waktu 2 bulan sudah ada 80 anak yang menjadi apa namanya, siswanya, apa yang ditanganinya dan lain sebagainya. Saya kurang tahu ya kalau preschool itu gimana secara detailnya. Tapi intinya sudah ada 80 anak lah yang menjadi anak-anak daripada preschool itu. Jadi memang ini isi hati Allah Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam bisnis. Yang Tuhan tuntun dalam bisnis dan pekerjaan kita tuh harus seperti itu, ikut suara Tuhan, ikut visinya Tuhan. Dan mungkin waktu penggodokannya itu tidak sebentar, waktu untuk memasaknya itu tidak sebentar sampai benar-benar tuh siap untuk dihidangkan, gitu ya. Tapi setialah pada itu, setia. Tuhan tuh dalam beberapa waktu ini juga ada banyak bicara terkait dengan bisnis-bisnis baru yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya, gitu. Cuman itu juga masih dalam waktu penggodokan. Nah, saya tidak tahu kapan itu terlaksana, tapi ya sudah gitu loh ya. Saya hanya menanti-nantikan dan menunggu-nunggu Tuhan saja gitu loh. Beberapa waktu ini Tuhan sampaikan tentang sebuah peternakan dan perkebunan, ya, peternakan dan tentang perkebunan, tentang dua hal itu berbarengan. Hmm. Kemudian ya sudah, saya eh, tidak kemudian menggebu-gebu untuk melakukan itu karena saya di dalam proses hidup saya tuh yang perlu saya lakukan, yang selama ini juga saya lakukan adalah ya, saya cuma cukup banyak berdoa untuk mengerti kapan saya harus bergerak, kapan saya harus melangkah. Ya, masa-masa ini Tuhan suruh saya untuk menanti-nantikan Tuhan dan berdoa. Sampai kemudian pada akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang tuh. Kalau perkebunan tuh begini loh, peternakan tuh begini-begini segala macamnya. Akhirnya yaudah kamu aja yang urus gitu. Carikan lahannya, carikan ternaknya segala macamnya. Nanti sisanya kita yang atur. Jadi sudah gitu ya. Belum 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 terjadi, belum terrealisasi. Cuman masih diurus untuk disiapkan lahannya, disiapkan ternak-ternaknya. Begitu ada orang yang mempersiapkan itu. Karena di dalam obrolan itu dia cerita begini 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 dan saya kerasa klik dalam hati saya ini sesuatu yang juga memang Tuhan sudah tanamkan tentang peternakan dan juga perkebunan. Dan apakah kemudian melalui orang itu kemudian terrealisasi, saya nggak ngerti juga. Tapi yang terpenting saya tahu bahwa ini dari Tuhan. Jadi kapanpun itu terjadi, mau 10 tahun lagi, mau 5 tahun lagi, saya nggak peduli. Gitu. Saya nggak peduli dengan waktunya, mohon maaf. Gitu ya. Eh, saya nggak terlalu peduli tentang itu karena saya cuma mau setia sama Tuhan yang suruh. Gitu. Kalau Tuhan yang sudah suruh, udah pasti itu waktu terbaik untuk saya.
gitu. Udah pasti tuh udah waktu yang terbaik untuk saya. Ya, jadi saya nggak mau kejar-kejar Tuhan tuh harus segini, harus ini, harus ini, harus gini, gitu ya, harus ini, enggak, gitu. Jadi saya bergumul, saya berdoa, dan kemudian Tuhan pertemukan dengan satu orang tersebut. Dia cerita banyak tentang peternakan, dia uh, cerita banyak tentang perkebunan, begini begitu segala macam. Ya saya sampaikan saja, oh ya sudah begitu, kamu cari aja, gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat cecetan, gitu. Gimana, sudah dapat belum, gitu, lahannya, atau hewan-hewan yang mau diternak sudah dapat belum, gitu ya. Beliau sampaikan belum, masih dicari, gitu. Beberapa waktu yang lalu juga beliau kirim foto-foto lahannya, gitu. Saya tidak pernah tahu apakah akhirnya dalam waktu dekat ini terrealisasi atau enggak. Saya tidak pernah tahu, tapi ya saya mau berjalan aja dengan iman bahwa Tuhan yang suruh kok, mau kapanpun itu terjadi ya. Saya tidak terlalu peduli dengan itu ya. Kalau orang tuh melihat cara kerja yang seperti ini tuh seperti cara kerja yang tidak teratur, dan seperti cara kerja yang eh, terlalu santai dan bermalas-malasan. Tapi saya bilang enggak, Bapak Ibu, gitu ya. Karena saya cuma mau memang ikut tuntunan Tuhan. Ya kalau memang Tuhan belum suruh saya untuk melakukan sesuatu, ya sudah, gitu lah. Dan justru karena itulah saya bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Karena saya enggak berusaha untuk gebu-gebu kejar ini, kejar itu, kejar ini, kejar itu. Apalagi kalau orang punya ini, punya bisnis tuh, ini ini apa namanya, saya jumpai di dalam kehidupan banyak orang yang baru memulai bisnis, ya baru memulai bisnis. Ketika baru mulai bisnis itu, godaan untuk membuka bisnis yang lain itu besar sekali, gitu. Dia ngerasa bahwa, kayaknya yang ini lebih, opportunity-nya lebih bagus nih, buka juga, gitu. Akhirnya nggak fokus, gitu. Akhirnya nggak fokus, gitu. Nah, saya nggak mau gebu-gebu, gitu. Itu cuman kedagingan saya kalau saya gebu-gebu. Saya mau mengandalkan Tuhan aja. Kalau Tuhan memang sudah genapi untuk itu dibuka, untuk itu dilakukan, peternakannya, kemudian perkebunannya, ya sudah, saya akan terima itu dengan sukacita yang besar, gitu. Bukan karena kekuatan saya, kekuatan Tuhan. Nanti Tuhan akan kirimkan orang-orangnya, gitu. Tuhan akan kirimkan orang-orangnya, dan saya percaya itu. Tuhan kirimkan orang-orang, dan terbukti kan. Nah, baru bulan lalu Tuhan kirimkan orangnya, yuk saya sampaikan, "Ya udah, cari aja lahan, cari aja eh, ternaknya." Oh, dia sampaikan, kalau ininya segini harganya, ternaknya begini, 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 memang kamu siap modalnya apa segala macam, cari aja. Saya nggak tahu juga modalnya ada apa enggak. Yang penting cari aja, Tuhan yang suruh, gitu loh. Yang penting cari aja, gitu, lahannya cari dulu, ternaknya cari dulu. Modalnya ada apa enggak? Pasti ada, gitu. Sekarang sudah ada atau belum? Nggak tahu juga, gitu. Ya, jadi yang pasti pasti ada karena Tuhan suruh, gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu, iman itu kan tenang ya, bersandar pada Allah, hadirat Allah, resting. Kita tidak akan gebu-gebu, tidak akan gerusa-gerusu kalau kita tahu bahwa Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai. Ini bukan untuk Ibu Marlene, ya, tapi untuk kita semua. Nah, sembari saya tadi juga menyatakan kesaksian yang Tuhan juga kerjakan untuk em, bisnis yang Tuhan juga bukakan dalam kehidupan saya untuk lakukan. Ada bisnis yang lainnya lagi yang Tuhan juga tuntun untuk lakukan, tapi juga belum terrealisasi. Ya udah, nggak apa-apa, gitu. Untuk jualan online, untuk jualan online ya, yang belum terrealisasi sampai sekarang, itu mungkin dari sekitar 2 tahunan ini mungkin Tuhan kasih impresi, lakukan ini, lakukan itu, tapi belum jalan juga. Ya nggak apa-apa, gitu. Kita nggak harus dalam satu waktu untuk kejar semua hal, santai aja, gitu. Kita istirahat dalam hadirat Tuhan tuh sangat-sangat melegakan. Tidak membuat kita kemudian harus kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Enggak, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan kita menikmati apa yang Tuhan sediakan. Gimana mau nikmatin buahnya, orang prosesnya aja tidak dinikmati, gitu. Jadi prosesnya dulu yang harus dinikmati, Bapak Ibu. Jangan berharap bisa menikmati buahnya kalau prosesnya aja tidak dinikmati, gitu. Seringkali kita ini kayak kayak orang masak ya. Karena saya juga tidak pinter masak, cuman ya cukup bisa masak lah. Seringkali kita lebih suka masakan orang lain ya. Kalau kita masak sendiri, kita mungkin udah enak sama masakan kita sendiri kali ya, gitu.
Kebanyak kesaksian orang seperti itu gitu ya. Jadi karena kita mungkin udah capek nyiapin ini itu segala macam. Jadi pas kita makan tuh ya rasanya jadi ya oke lah gitu, mengenyangkan. Tapi ketika orang lain yang masak gitu, contohnya Indomie aja, kayaknya kok lebih enakan Indomie di ini ya, warmin gitu ya, warung 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 Indo gitu ya, daripada kita masak sendiri. Padahal juga bumbunya sama, pakai telurnya juga sama gitu. Eh, Hal-hal yang diracik juga sama, tapi nggak tahu kenapa kok jadi lebih enak gitu. Nah ini yang sering kali miss dari kehidupan kita loh. Kita tuh berharap menikmati buahnya, tapi sedangkan di dalam prosesnya kita nggak nikmati. Ya nanti kan buahnya pasti dinikmati. Terus prosesnya aja belum nikmati. Tuhan mau kita menikmati bahkan sejak dalam proses. Karena Tuhan yang pimpin. Karena Tuhan yang tuntun. Gitu. Maka kita dapat menikmati sejak dalam proses. Ya, kalau hari-hari ini kita ada dalam sebuah proses pekerjaan, bisnis, atau shifting apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan kita nggak bisa nikmati, bukan bukan berarti kemudian bisnis, pekerjaan atau apapun yang saudara lakukan itu salah. Tidak selalu berarti seperti itu. Tapi bisa saja sikap saudara yang salah. Maka mintalah sikap yang benar sama Tuhan. Tuhan, teduhkan hati saya. Saya mau nikmati proses ini sebagai proses di mana Tuhan memimpin. Kalau Tuhan yang memimpin kan seperti ibu tadi, Ibu Marlin lihat, oh, wah ternyata ini semua pekerjaan Tuhan nih, kok tiba-tiba tanggal 26, tanggal 27 kok tiba-tiba nggak ada ganjil genap. Lalu itu dinikmati kan, ada sukacita yang besar gitu loh. Nah itu harus disadari, kita tuh harus peka tentang pekerjaan Tuhan, jangan cuma peka sama pekerjaan setan gitu loh. Kita kan harus semakin serupa dengan Kristus, bukan dengan setan. Jangan jangan lebih peka sama pekerjaan setan, tapi pekerjaan Tuhan nggak peka. Harus peka. Oh ini Tuhan yang kerjakan. Nanti ada sukacita yang besar mengalir. Oh ini Tuhan yang kerjakan. Oh berarti ada sukacita besar mengalir. Oh ini Tuhan yang tuntun. Oh ini Tuhan yang lakukan. Gitu ya. Hal-hal kecil yang kita bisa lihat. Tapi kita juga bisa nikmati. Ya pastikan Bapak Ibu. Ya. Dalam proses yang hari-hari ini kita sedang jalani sama Tuhan. Nikmati yuk. Nikmati. Indah kok di dalam proses itu. Bukan cuma buah-buahnya. Loh kalau prosesnya aja sudah indah. Apalagi buah-buahnya gitu ya. Kalau prosesnya sudah indah, sudah nikmat, sudah enak dirasakan, oh, apalagi buah-buahnya, wah, sangat luar biasa. Jadi ini hikmat baru yang Tuhan sampaikan kepada saya. Baru ini saya akan sampaikan kepada saudara. Kenapa Tuhan ya seringkali memakai sebuah uh, ilustrasi tentang seorang yang menanam, uh, kemudian menanti-nantikan buahnya. Saya tuh tidak pernah melihat kakek saya ataupun papa saya tidak suka cita dalam merawat tumbuhan. Tidak pernah. Gitu. Dia satu tunas aja berbuah tuh dia suka cita. Satu tunas berbuah, satu tunas muncul aja berbuah. Oh dari biji kemudian muncul tunasnya dia suka cita. Gitu. Kemudian dia proses untuk cabutin rumputnya dan lain sebagainya. Ada sukacita merawat sampai kemudian tumbuhan itu tumbuh dengan baik dan bertunas. Nah, proses itu harus membawa sukacita. Ya, proses itu harus membawa sukacita. Jadi nikmati prosesnya. Sama seperti seorang yang merawat tanamannya untuk dia dapat bertumbuh dan berbuah. Dia menikmati masa-masa dia merawatnya. Menikmati dia masa-masa. Mungkin ada spek yang perlu dilakukan. Mungkin ada pruning yang perlu dilakukan. Mungkin ada masa-masa dia mendebang, tapi dia sukacita. Dia sukacita, wah ini nggak lama lagi nih berbuah nih. Ah ini nggak lama lagi nih. Ada masa-masa dia menyiram dan memupuk gitu ya. Ya. Jadi ya bisa di mute dulu ya, Yosafat ya. Ya, Yosafat Andi. Jadi saya melihat tuh ya, papa saya itu sangat sukacita sekali kalau dia eh, merawat tumbuhan. Kakak saya yang juga hamba Tuhan sangat pintar sekali untuk membeli bibit. Dia senang sekali untuk beli bibit buah apapun ya. Tapi dia nggak pernah ngurus, dia nggak pernah ngerawat. Gitu. Nah, yang ngerawat itu selalu bapak saya. Gitu. Jadi dia dia tanam di mana aja di area pekarangan rumah gitu, di belakang rumah lah di mana dia tanam sembarangan gitu ya. Dia tanam sembarangan. Wah, paling dia minta izin mungkin sama bapak, saya nggak ngerti teknisnya gimana. Tapi yang saya dengar cerita kemarin ketika saya pulang gitu, dia dia tanam di mana aja. Tapi nanti yang ngerawat itu yang ngurusin itu pasti papa. Gitu. Dia
apa namanya, papa tuh senang ngurusin gitu. Meskipun nanti pas sudah berbuah, nanti kemudian kakak saya ngomong, oh itu pohon yang saya tanam gitu. Itu pohon yang saya tanam. Nanti papa baru kemudian balas, iya kamu tanam memang kamu, tapi kamu nggak pernah ngurusin. Kamu nggak pernah rawat itu. Yang merawat saya, kamu cuma tanam doang. Nah, jadi bapak ibu, yuk nikmati proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan cuman, wah nanti pas buah baru saya akan sukacita. Pas buah saya pasti baru akan mengalami sukacita yang besar. Enggak. Saudara lihat dalam firman Tuhan, orang-orang yang menikmati proses itu adalah orang-orang yang juga orang-orang yang menjalani proses itu adalah orang-orang yang juga menikmati proses. Ya, kalau belum itu terjadi, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau nikmati proses ini. Saya mau nikmati proses ini. Proses susahnya cari nasabah baru, proses susahnya cari klien baru, proses susahnya untuk membangun kerjasama yang baru, proses untuk susahnya untuk bikin konten. Mungkin ada Bapak Ibu yang jualan online ataupun juga melakukan penjualan lewat Zoom gitu ya, ada workshop dan lain sebagainya. Proses untuk lakukan itu nikmati, ya nikmati. Ketika prosesnya dinikmati, maka buah-buahnya jauh lebih manis. Silahkan kalau ada yang mau kesaksian dan bertanya lagi. Ada? Ada Pak Hendro mau minta didoakan tuh, Chris. Mau doakan? Oke. Kalau enggak ada yang lain lagi yang mau bertanya ataupun juga bersaksi, oke, kita buka untuk didoakan. Nggak ada ya? Tidak, oke. It's okay. Ya, Pak Hendro, mana Pak Hendro? Yang mana? Cik, Pak Hendro? Nggak ada. Namanya kayaknya nggak ada. Nggak ada Pak Hendro kayaknya namanya. Iya, nggak ada nih. Aku cek Nggak satu-satu nggak ada. keluar kayaknya ya. Tadi ada. Tadi ada, Ci. Itu adik Oh. Ibu Sani. Sani yang share Sani. Boleh Bisa, saya ada yang bicara, Pak Kris? Oh iya, silahkan Ibu. Begini, Pak Indro itu adik saya. Oh, oke. Udah lama ini mau jual sekolah. Sekolahnya itu dari TK sampai SD. Emang masalahnya memang minus gitu loh. Memang ada kepala sekolah yang korupsi, ada yang pakai guna-guna juga di situ. Jadi sampai wali orang tua anak murid ini banyak yang nggak bayar uang sekolah gitu sampai berbulan-bulan begitu. Jadinya itu muridnya juga makin sedikit gitu. Jadi Pak Indra itu berharap bisa laku terjual itu sekolahan gitu. Soalnya jadi bisnisnya juga udah ada 2, tadinya bengkel juga udah tutup bengkelnya, yang diharapkan sekolah tapi ternyata sekolahnya tidak menghasilkan begitu, Pak Kris. Terus kemudian gimana kalau misalnya memang sudah udah bulat hati untuk sekolah ini dijual, memang Betul, udah tidak dibenerin, udah tidak bisa manajemennya betul, dibenerin gitu. iya. Betul, soalnya udah bertahun-tahun, cuman tahun kemarin itu udah sampai minus-minus, udah payah, udah makin bulat hati. Oke. Apa nama sekolahnya tadi Ibu? Apa ya? Saya kok lupa ya. Bentar ya. Bentar. Sambil saya izin ngambil minum bentar ya. Iya, silakan. Sudah dapat Ibu.
Wah, sayanya lupa lagi Pak Kris. Sama apa gitu deh. Ini semi internasional. Adanya di Gresik, Jawa Hmm, Timur, dekat sama Surabaya gitu, pinggiran Surabaya. oke. Udah lama ini sekolah? Sudah 14 tahun, 14 tahunan ya. Udah lama dong ya. Hmm. Tapi memang udah bulat hati ya untuk Iya di ini betul. karena memang udah ndak secara manajemennya sepertinya udah repot diurusin ya. Iya betul. Tapi Hmm. kondisi sekolahan masih bagus sih, terawat sih. Jadi memang hanya problemnya di manajemennya Iya mengakibatkan betul. ada ini. Oke, ya udah. Sekolahnya Pak Hendro ya tadi. Iya Ada berapa betul. sekolah? Ada satu. Satu sekolah. Ya udah kita doakannya. Ya, baik. Ya, ya Bapak Ibu kita support untuk pergumulan saudara kita Pak Hendro, saudara daripada Ibu Sani. Tadi beliau hadir di tempat ini cuman mungkin tidak bisa meneruskan untuk ikut pertemuannya. Kita doakannya terkait dengan pergumulannya. Saudara yang bisa buka suara, kita buka suara ya sama-samanya. Roh Kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami satu hati beserta dengan setiap Terima kasih. hamba-Mu, hamba doa yang ada di Zoom ini saat ini di dalam nama Tuhan Yesus buat pergumulan yang kami dengar, Saudara Ibu Sani, Pak Hendro yang punya pergumulan untuk menjual sekolahnya terkait dengan masalah-masalah yang sudah dihadapi di sekolahnya. Saat ini kami lepaskan berkat Allah buat Pak Hendro memberikan keputusan yang terbaik, keputusan yang tepat, sehingga sungguh-sungguh ada keputusan yang dilandaskan oleh peneguhan yang datang daripada Allah, keputusan yang diambil dengan ketenangan, dengan keteduhan hati, bukan keputusan yang diambil dasarnya emosi. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kutuk-kutuk yang membuat Pak Hendro bangkrut, kutuk-kutuk kebangkrutan, kutuk-kutuk kemelaratan yang ada pada Pak Hendro. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini biar kemurahan Allah yang besar menolong memimpin Pak Hendro sehingga ada kemenangan yang besar dalam kehidupannya. Dalam proses penjualan sekolah ini kami mempersembahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lawat. Ada pembeli-pembeli yang sungguh-sungguh yang Tuhan kehendaki yang terjadi sehingga melalui pembeli ini sekolah ini dibangkitkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk ministry, sehingga sungguh-sungguh melalui sekolah ini, melalui pembeli ini ada banyak anak-anak yang dibangunkan kehidupannya, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan melalui kehidupannya. Meskipun sekolah ini mungkin hari-hari ini ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, tapi kami percaya bahwa anugerah Allah sanggup mengubah keadaan yang keruh ini menjadi jernih oleh karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan tuntun, lawat setiap anak-anak-Mu juga yang saat ini sedang mencari sekolah, untuk orang-orang yang sudah Tuhan pimpin untuk melakukan pelayanan di sekolah. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pertemukan sehingga sungguh-sungguh ada klik, ada sungguh-sungguh ketepatan, sungguh-sungguh ada kesamaan visi yang sudah Allah tentukan dari apa yang sudah Pak Hendro dulu pernah terima kepada orang baru yang saat ini sedang Tuhan tuntun. Saat ini dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Allah ini terjadi, kami lepaskan kuasa Allah ini terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bu Sani nanti boleh atur waktu ya, Pak Hendro bisa ikut Zoom manapun ya, Zoom manapun bisa juga ikut di MBU ataupun Zoom manapun. Intinya yang saya harapkan adalah Pak Hendro harus didoakan terkait dengan kutuk kemelaratan, kutuk kemiskinan, kutuk perampasan. Itu harus didoakan terkait dengan itu ya. Nah, jadi ya nanti bisa didoakan siapapun ya, Ibu silakan berdoa saja untuk diarahkan kemana, gitu ya. Itu saja dari saya. Baik, Pak. Bu Sani. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu Sani, memberkati. Amin. Oke, baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup. Tadi saya lihat ada Ibu Lita. Apa udah keluar lagi ya? Oh, udah keluar lagi sepertinya ya. Iya, udah keluar lagi dan tidak ada. Biasanya jam sore gini mandiin si Oma. Tadi sempat masuk beliau tadi. Iya, iya. Ada buka suara juga tadi ngomong. Ya wes, kita ini ya, kita tutup dalam doa ya. Oh, ada Bu Erna. Bu Erna ada mau sesuatu? Enggak, mintain kondisi badan saya agak sedikit nggak enak. Oh, oke. Apa Ibu demam, flu, batuk begitu?
Enggak nih di ini apa pinggang saya ya di bagian ini di belakang kayaknya kayak sakit gitu. Oke, pinggang ya. Ya, sama-sama kita satu dalam doa ya buat Ibu Erna. Bapak Ibu yang berkenan untuk buka suara, boleh buka suara ya. Saat ini di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan yang mengikat pinggang daripada Ibu Erna saat ini oleh kuasa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, saat ini aku perintahkan oleh kuasa darah Yesus, saat ini aku perintahkan dalam nama Yesus saat ini patah semua pekerjaan setan yang mengikat pinggang daripada Ibu Erna saat ini aku hancurkan kuasanya dan saat ini aku lepaskan kuasa kesembuhan daripada Allah mengalir dalam nama Yesus. Aku cabut saat ini semua pekerjaan setan yang membuat pinggangnya sakit. Aku buang itu semua ke tubir laut saat ini. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Saat ini di dalam nama Yesus ada kelegaan yang besar, ada kelegaan yang besar, ada kelegaan yang besar, ada kelegaan yang besar. Saat ini juga di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus saat ini. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Angkat kedua tangannya Ibu, berdoa, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pekerjaan setan yang ada di jempol sebelah kirinya juga aku patahkan, patah saat ini. Dalam nama Yesus saat ini juga hancur. Semua pekerjaan setan yang ada di jempol sebelah kirinya juga aku patahkan. Dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Gatal-gatal yang suka ada di bagian tangannya aku patahkan hancur saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini juga patah di dalam nama Yesus. Saat ini lepas di dalam nama Yesus, termaterai kesembuhan daripada Allah. Dalam nama Yesus saat ini terjadi. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan dicek Ibu, Tuhan sudah tolong. Yes. Terima kasih. Tadi kayak senyut-senyut sekarang udah hilang. Sudah hilang, puji Tuhan. Di jempolnya tadi ada rasa apa? Kenapa? Di jempol sebelah kirinya ada rasa apa sebelumnya? Masih cuman ada kayak keluar apa gitu loh, ada aliran gitu ya. Iya, ya. Ya, ini ya, apa namanya, harus peka ya secara tubuh ya. Kita semua di tempat ini ya, seringkali ada serangan-serangan setan yang cekut-cekut, seperti pegel tiba-tiba, atau seperti kayak ditusuk dikit-dikit. Nah, itu harus peka langsung di ini ya, patahkan ya. Jangan sampai dibiar-biarkan. Ya, Ibu, Tuhan berkati Ibu Erna. Terima Tuhan. Ya, sama-sama. Ya. Bu Inga. Sama-sama Pak Sumaryadi. Ibu Inga, ya boleh. Silakan Ibu Inga. Kepala saya sakit. Ya, sakitnya kenapa ini? Halo. Ya, boleh dibuka mic-nya. Pusing aja, Pastor. Pusing aja. Ya, oke. Saat ini ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan setan yang membuat kepalanya pusing saat ini patah, hancur. Dalam nama Yesus pergi saat ini. Setiap pekerjaan setan yang saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengikat leher bagian belakangnya sehingga kepalanya pusing. Saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku ikat saat ini. Pergi saat ini. Dalam nama Yesus. Roh Kudus saat ini datang, memenuhi, melawat Ibu Inga. Aku lepaskan kuasa Allah yang menyembuhkan saat ini. Oleh kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Oleh kuasa otoritas darah Kristus saat ini. Aku lepaskan kuasa Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus saat ini juga sembuh. Puji nama Tuhan. Amin. Bangkit berdiri Ibu. Terima kesembuhan daripada Tuhan, mengucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini disembuhkan. Sudah disembuhkan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini termaterai kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan dicek Ibu, sudah Tuhan lawat. Bagaimana kepalanya? Ya, mendingan. Mendingan. Sudah berapa persen mendingannya? Ya. Ya, terima kasih, Pastor. Sudah berapa persen mendingannya? 90. 90. Sudah lebih enak, jauh lebih enak sekarang. Ya. Ya, puji Tuhan. Ibu ini terlalu banyak khawatiran. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir akan
Saya doa ya, saat ini dalam nama Yesus, semua pekerjaan setan yang mengikat hatinya dengan kesedihan dan kekhawatiran aku patahkan dalam nama Yesus. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memegang tangan ibu ini. Setiap masalah yang saat ini sedang dihadapi dalam keluarganya, Tuhan yang buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan, aku tidak izinkan untuk bermanifest dalam kehidupannya. Saat ini engkau pergi. Setiap pekerjaan setan aku tidak izinkan bermanifest dalam kehidupan ibu ini. Kemurahan Allah saat ini yang melawat keluarga ini. Kemenangan Allah yang besar terjadi. Dalam nama Yesus, semua kesedihan, ketakutan, kekhawatiran sudah dihancurkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semangat ya, Ibu Inge ya. Masalahnya diserahin sama Tuhan ya, jangan ditanggung sendiri. Ya Ibu ya, jangan terintimidasi dengan pekerjaan setan yang membuat sedih, takut. Ya, bukan tidak boleh nangis ya, tapi jangan dikuasai kesedihan. Bukan tidak boleh bukannya kita tidak bisa takut, bukannya kita tidak bisa khawatir, gitu. Tapi harus serahkan semua sama Tuhan sehingga tidak dikuasai. Ya, Tuhan berkati, Bu ingat. Di nama Tuhan. Ya, kita akan tutup pertemuan kita. Sebelum itu ya ada Bu Kristina, kita akan doakan juga ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan setan yang membuat demam, pusing, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hancur pekerjaan itu saat ini juga di dalam nama Yesus. Semua bakteri, virus-virus, flu A, flu B, saat ini kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Yesus saat ini, kemurahan Allah yang besar mengalir atas Ibu Kristina. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, kesembuhan daripada Allah melimpah atas kehidupan Ibu Kristina. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini juga terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini terjadi. Puji nama Tuhan. Aku lepaskan kuasa Allah yang menyembuhkan dan melepaskan saat ini juga. Dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Ibu Kristina boleh angkat tangannya dan terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kedua lengannya juga terima kasih dilepaskan Tuhan dari Yesus, semua terima pekerjaan kasih. setan. Terima kasih dalam nama Yesus berdoa. Amin. Ya, bagaimana Ibu dicek? Tadi waktu doain kepalanya agak kayak gede gitu. Ya. Kayak ada sesuatu yang terjadi begitu ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Terima ya Ibu ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Mas Krisna. Ya, sama-sama Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Terus semangat menjalani pekerjaan dan bisnis yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita masing-masingnya. Ingat, setia dengan waktu, dengan Tuhan, dengan proses, dan pastikan dalam proses itu kita nikmati. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebesaran, anugerah dan lawatan Allah yang melimpah dalam perjumpaan kami bersama-sama dengan Allah pada sore hari ini. Saat ini kami serahkan, persembahkan sekali lagi seluruh pekerjaan bisnis kami dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang melawat semuanya. Tuhan terus tambah-tambahkan kesetiaan kepada Tuhan sehingga melalui pekerjaan bisnis kami boleh melihat kesetiaan Allah terbukti menjadi nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami tutup pertemuan kami dan biar saat ini kami terima cinta kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Allah Yesus dan serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang terus menuntun dan menolong kami kemanapun kami melangkah dan berjalan. Apapun yang kami perbuat dengan tangan kami terus dibuat berhasil oleh karena Allah yang menuntun kami dengan guidance yang rinci, yang detail di dalam setiap bisnis dan pekerjaan kami. Dan saat ini, ya segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, menjadi nyata dalam setiap bisnis dan pekerjaan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti Engkau yang telah berkati hamba-Mu Ishak, yang menabur benih sehingga ia menuai ratusan kali lipat, terjadi dalam kehidupan kami. Seperti Engkau telah berkati hamba-Mu Ayub, Abraham, sehingga mereka mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Demikian terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini di dalam nama Yesus kami terima berkat ini, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu semua.